Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait materi jaringan komputer ya. Untuk materi selanjutnya yaitu komunikasi data. Nah, ini merupakan lanjutan dari yang pertama. Di awal kita sudah mengenal apa itu jaringan komputer ya. Nah, di sana kita juga sudah mempelajari bagaimana informasi itu ditransfer, entah itu medianya, terus entah itu modelnya. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana data itu bisa sampai ke alamat tujuan. Nah, itu seperti apa ya, kita akan memahami itu di materi komunikasi data. Oke. Jika kita melihat video nih ya, GIF ya, kalau saya bilang kita bisa membayangkan, sedikit memberi bayangan bagaimana data atau informasi itu ditransfer dari satu sumber ke sumber lainnya, atau dari receiver ke dari sender ke receiver ya. Nah, kalau di sini bisa kita lihat analoginya dari sender itu adalah sinyal digital, kemudian di sini transmitter, kemudian diubah menjadi sinyal analog. Terus kemudian di sini ada media jaringan. Kemudian media jaringan ini bisa apa saja ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian berubah lagi menjadi sinyal. Ini sama ya, bukan berubah lagi, sama ya, karena media ini tidak merubah apapun, sinyal analog. Kemudian diterima oleh receiver, kembali lagi ke sinyal digital yang dimengerti oleh penerima. Seperti itu ya. Nah, itu adalah analogi secara umum. Nah, lalu apa sih komunikasi data itu? Bahwa komunikasi data itu adalah sebuah proses mengirim dan menerima data atau informasi dari dua atau lebih device. Alat ya, device itu bisa komputer, laptop, printer, dan lain sebagainya ya, yang terhubung dalam sebuah jaringan. Bagaimana kalau tidak terhubung dalam sebuah jaringan? Ya tidak bisa melakukan pengiriman maupun penerimaan ya, karena kata kuncinya yaitu tadi harus ada media. Nah, harus ada media untuk mengirimkannya, sama seperti kita mengirimkan paket lah. Kita ingin mengirimkan paket, medianya apa ya? Pos ya kan, pos, JNE, JNT, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Nah, dasar utama komunikasi data itu adalah pertukaran bit-bit data, di mana diwakili oleh sinyal elektronik antara dua piranti ya kan. Kalau Anda sudah mempelajari atau sudah mendapatkan mata kuliah ya, LDIC ya, elektronika digital maupun analog, pasti Anda akan lebih paham bagaimana proses komunikasi data itu ya, karena dia intinya adalah pertukaran bit data. Lalu apa saja sih data yang bisa dikirimkan ya? Semuanya ya, teks, angka, gambar, audio, dan video itu semua bisa. Nah, seperti yang Anda secara natural yang Anda dapatkan sekarang, Anda sudah menikmati teknologi ini ya. Bagaimana manfaat dari sebuah jaringan itu, sehingga Anda tidak lagi meninggalkan ya, tidak lagi menggunakan sistem konvensional ya kan, ketika Anda ingin mengirimkan teks, gambar, audio, video, apapun itu harus menggunakan sebuah alat ya. Kalau zaman dulu Pak Pos, setelah Pak Pos kemudian muncul flash disk, disket, dan lain sebagainya. Terus sekarang karena ada jaringan, muncullah cara yang lebih instan, yang lebih gampang untuk mengirimkan itu semua ya, entah itu teks, angka, gambar, audio, dan video. Nah, lalu apa saja sih tugas-tugas komunikasi data? Itu banyak ya. Kalau kita berbicara masalah tugas, nah komunikasi data itu mempunyai banyak sekali tugas. Antara lain
yaitu transmission system utilization, di mana dia itu membuat penggunaan sistem komunikasi dapat digunakan secara efisien. Jadi bagaimana dengan komunikasi data ini, bagaimana dengan pemilihan protokol yang tepat, kita bisa membuat sistem komunikasi dapat digunakan secara efisien. Yang kedua adalah interfacing, di mana interfacing ini adalah untuk mengoneksikan antara perangkat komunikasi dan media transmisi. Nah, itu interface-nya seperti apa. Signal regeneration itu hubungannya dengan alat pembangkit sinyalnya. Tugasnya harus mempunyai atau harus bisa melakukan signal regeneration ya. Nah, selanjutnya ada synchronization. Nah, synchronization ini adalah penyesuaian antara satu sistem ke sistem lain. Namanya juga sinkronisasi ya. Karena kalau kita ngomong jaringan pasti ada 2 atau lebih sistem yang terlibat. Lalu tugasnya komunikasi data bagaimana mensinkronkan kedua atau lebih sistem tersebut. Oke. Next itu ada error detection and correction. Nah, kita kan hubungannya mengirimkan bit, mengirimkan informasi ya dalam bentuk bit data. Nah, lalu tugasnya adalah error detection and correction, di mana berkaitan dengan cara mendeteksi bit yang error dan usaha untuk merubah bit yang error menjadi bit yang benar. Kalau saya analogikan dengan pengiriman paket tadi ya kan, gampang saja. Terkadang pernah nggak kita menerima paket yang salah? Oh, ini bukan ke saya, kenapa ke saya gitu kan? Nah, itu harusnya tidak akan terjadi seperti itu. Nah, itu merupakan tugas dari si ininya tadi, seperti Pak Pos, JNE, JNT-nya bagaimana untuk correction ya, error detection hal tersebut, jangan sampai memang ada kesalahan dalam pengiriman. Kemudian ada flow control. Flow control itu lebih ke mengatur agar sumber atau transmitter itu tidak membanjiri tujuan. Jadi ada kontrol alirannya ya. Jadi ibarat kata ada traffic light-nya. Kok flow-nya ini harus kemana gitu kan, supaya mau misalkan receiver ada sumber yang dia ingin ke penerima tertentu yang sumbernya itu banyak, tentu itu akan membanjiri tujuan, sehingga dengan ada flow ini mereka akan secara secara teratur itu akan ditata supaya memang tidak membanjiri. Contohnya apa? Misalkan ada sebuah sistem, misalnya submit proposal, biasanya gitu ya, submit proposal atau pendaftaran SBMPTN lah, pendaftaran seperti itu, ujian. Pasti di hari terakhir itu flow-nya, traffic-nya sangat-sangat padat ya. Kenapa ya? Itu semua ingin mengirimkan informasi ke receiver itu. Nah, itu kalau misalkan komunikasi datanya nggak bagus ya, in environment-nya nggak bagus, pasti akan nge-lag ya, ending-endingnya tidak akan bisa terkirim. Kira-kira seperti itu. Next ada addressing. Addressing itu adalah agar sebuah pengirim dapat mengirimkan data ya. Memang addressing ini salah satunya ya, bagaimana dia melakukan pengalamatan dengan benar. Terus ada routing. Routing itu ketika suatu transmisi sistem berupa sebuah jaringan dengan banyak jalur, sistem harus dapat menentukan rute yang optimal. Ya, kalau kita hubungannya dengan banyak resource ya kan, nah pasti di situ ya ibarat kata kita mau ke stasiun Pocin. Nah, itu bagaimana si komunikasi ini bisa routing ya, menentukan rute yang optimal untuk kita bisa sampai ke sana. Nah, dengan banyaknya environment atau banyaknya resource, tentu akan banyak opsi di sana, sehingga menjadi tugas komunikasi data untuk menemukan jalur yang optimal. Selanjutnya ada exchange management, di mana exchange management ini adalah pengaturan kerjasama antara dua pihak yang berkomunikasi. Ini ya semacam SOP ya, maupun protokolnya komunikasi data ya. Kemudian ada recovery. Recovery ini adalah kemampuan jaringan untuk mengembalikan level operasi setelah terjadinya kesalahan jaringan. Sering ya namanya jaringan
Ya namanya teknologi pasti ada yang namanya shutdown, ada yang namanya dia ya pasti ada kerusakan, itu juga bisa terjadi. Ada hacker jaringan, kita hubungannya dengan security ya, ada hacker dan lain sebagainya. Lalu komunikasi data harus mampu melakukan recovery, di mana jaringan harus bisa ya, bukan harus, jaringan bisa mengembalikan level operation setelah terjadinya kesalahan jaringan. Kemudian ada message formatting. Message formatting ini konvensi antara dua pihak yang berkomunikasi mengenai bentuk data. Misalnya kesepakatan penggunaan binar yang sama dalam mengkonversi karakter menjadi bit. Ini kaitannya dengan protokol komunikasi yang digunakan, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ada security, di mana security ini proteksi terhadap hardware, software, dan data dari akses yang tidak berhak. Nah, ini adalah current issues dari jaringan ya, yang memang masih menjadi topik yang menarik sampai saat ini ya kan. Bagaimana sih membuat jaringan yang sangat secure dari hacker. Nah, sehingga perlu adanya proteksi yang handal dalam sebuah jaringan jika memang itu adalah sistem yang krusial ya. Tuh. Kemudian ada network management, ini lebih kepada bagaimana pengaturan jaringan. Next, ada tujuan komunikasi data. Jadi yang pertama, tujuan dari komunikasi data itu menyalurkan informasi secepat mungkin. Nah, cepat dan nggak salah. Nah, itu tujuannya ya. Terus kemudian memungkinkan mengirim data dalam jumlah besar. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa mengirim data dalam jumlah besar tapi tanpa kesalahan. Terus kemudian remote computer use. Remote computer use itu maksudnya memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan lainnya dari jauh. Nah, kemudian memungkinkan penggunaan sistem komputer secara terpusat atau tersebar. Nah, ini bisa, kalau kalian kemarin mengingat materi pertama ya kan, ada model jaringan terpusat maupun tersebar. Kita juga bisa melakukannya ya, tergantung kita maunya seperti apa dalam membuat jaringan. Selanjutnya adalah mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dari berbagai sistem komputer. Saya rasa clear ya untuk ini. Mengurangi waktu untuk pengolahan data, yes, course. Mendapatkan data langsung dari sumbernya, mempertinggi keandalan ya. Karena kalau misalkan ibarat kata kita mengirim email ya, kita bisa langsung ya dapat data dari sumbernya, tidak dari orang ketiga, keempat dan lain sebagainya ya. Tuh. Mempercepat penyebar luasan informasi ya, ini broadcast ya. Kalau kalian pasti sudah pernah melakukan broadcast message ya. Broadcast message itu adalah sebenarnya tujuan dari komunikasi data juga, bagaimana kita spread information secara cepat ya. Nah, selanjutnya itu adalah aplikasi komunikasi data, di mana di sini ada beberapa ya aplikasi dalam komunikasi data. Yang pertama ada batch. Batch ini adalah sistem pengolahan data, di mana data yang akan diproses dikumpulkan dahulu untuk suatu jangka waktu tertentu. Jadi ada tipe batch. Jadi data itu ditarik, kemudian dikumpulkan dulu dalam, misalkan memang dibuat setiap 5 menit baru proses, setiap 10 menit baru proses, sehingga data yang masuk itu di-collect dulu ya, kemudian baru akan diproses pada jangka waktu tertentu. Itu adalah model batch. Terus ada model real time. Nah, tentu sudah tahu semua ya dari kata-katanya real time gitu kan. Jadi data masuk langsung diproses, nah langsung bisa diterima. Ada time sharing. Apa itu time sharing ya? Sharing waktu ya kalau dari artinya ya. Dari definisinya itu adalah sistem pengolahan data di mana sebuah komputer
digunakan oleh satu atau lebih pemakai pada saat bersamaan. I think it's clear. Kemudian ada interaktif. Nah, interaktif ini sistem pengolahan data yang memungkinkan pemakaian komputer mengadakan komunikasi langsung dengan komputer. Nah, ini bisa juga ya. Nah, selanjutnya adalah electronic mail. User dapat mengirimkan informasi ke tujuan lewat jaringan komputer. Ini yang sudah sangat kita bisa nikmati ya sampai saat ini dengan adanya email ini sendiri ya. Itu merupakan ya bisa jadi salah satu invensi ya atau inovasi yang sangat mengembirakan. Kemudian ada muncul lagi platform-platform ini ya, platform chat ya kan. Nah, itu merupakan salah satu juga bagaimana implementasi dari jaringan ini. Nah, kalau kita kadang melihat ya, kalau platform seperti email, seperti chat gitu kan, itu gampang dihack ya. Itu kata kuncinya ada lebih kepada jaringan, bagaimana kita memperkuat jaringan tersebut supaya memang tidak bisa dihack. Selanjutnya ada komponen dalam komunikasi data. Nah, di sini ada 5 komponen ya. Sambil kalian melihat gambar ini, apa aja sih gitu kan? Yang pertama, komponen yang pertama tuh ada message atau data yang dikirimkan. Kemudian ada sender ya kan, ada pengirim, itu pasti ya kan. Ya, kita bisa menganalogikan seperti mengirim paket lah ya, ada komponennya apa aja sih yang terlibat dalam komunikasi data gitu kan. Kemudian ada penerima, harus ada penerima ya, jelas ya. Kalau nggak ada penerima ya untuk apa data itu dikirimkan. Terus kemudian ada media. Nah, medianya apa nih yang digunakan untuk transmisi data nih gitu kan. Terus kemudian ada protokol atau aturan dalam mengirimkan data itu ada di jaringan itu ya. Nah, itu protokol jaringan nanti akan kita bahas juga. Tadi sudah saya jelaskan ya, message, kemudian sender ya kan, receiver. Ya, sender maupun receiver itu bisa berupa komputer, workstation, telepon, kamera video ya kan, aplikasi dan lain sebagainya ya, banyak ya. Kalau media transmisi tentunya Anda sudah paham ya kemarin dari penjelasan pertama, apakah itu kabel maupun nirkabel ya kan, di situ juga banyak bentuk-bentuknya. Terus protokol itu adalah set aturan dalam pertukaran data. Nah, ini contoh ya, contoh atau model komunikasi data. Nah, ini kan gambar yang di atas tadi ya kan, ada source, transmitter, sistem transmisi atau medianya ya kan, receiver, ada destination. Jadi kalau di sini misalkan ada PC ya, PC yang ingin menginformasikan atau mau mengirimkan informasi ke server, nah, dia transmitter tuh contohnya modem ya, dia bisa melewati modem, jaringan telepon publik, diterima lagi ke modem, sinyal digital, kemudian dia sampai ke server. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini relate sama dengan slide kedua yang saya sebutkan tadi ya. Ini juga gambar di sini kalau Anda lihat sudah dilengkapi dengan sinyal-sinyal apa sih yang sedang berada dalam tahap-tahap tertentu di pengiriman data atau di komunikasi data. Ini sudah sudah saya jelaskan ya. Insight-nya tadi di sebelum slide ini ya. Ada source, transmitter, sistem transmisi, receiver, dan destination. Nah, sekarang kita belajar representation data ya, data representation ya. Jadi kan informasi yang bisa dikirimkan ke ini ya, informasi yang dapat dikirimkan melalui jaringan itu apa aja sih, kan tadi bisa berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Kita akan bahas satu persatu untuk masing-masing bentuk ini ya. Nah,
Yang pertama teks. Kalau kita bisa melihat ini kan teks ya, yang ada di layar Anda itu teks. Bagaimana mengirimkan teks ini kepada receiver ya. Jadi dalam komunikasi data, teks itu berupa pola bit. Ya, pola bit kalau kalian belum tahu itu adalah susunan 0 dan 1 ya, 0101 gitu. Nah, susunan atau urutan bit yang berbeda satu dengan yang lain dalam mempresentasikan simbol teks disebut kode. Sedangkan proses dalam merubah simbol itu namanya coding, ya kan? Nah, untuk teks sendiri sistem pengkodeannya itu sekarang banyak menggunakan kode ASCII ya. Di sini ada 127 karakter. Jadi sama, apapun teksnya itu dirubah dulu dalam bentuk yang bisa dipahami, kan? Menjadi pola bit ya, 0 dan 1. Nah, for information saja, ini adalah contoh kode ASCII. Ini merupakan panduan yang digunakan untuk mengkonversi teks ya kan menjadi bit. Nah, ini adalah kode ASCII. Nah, fungsinya sendiri adalah sebagai karakter kode dari user atau admin dalam menjalankan perintah dan akan ditranslasikan agar komputer memahami kode dari user, karena komputer hanya membaca angka biner ya. Itu tadi sih bagaimana kita bisa memahamkan sebuah komputer ya kan untuk menerima kode dari kita. Contohnya misal saya ingin memberikan perintah buku ya pada receiver, mengirimkan informasi buku. Nah, si buku ini harus di-convert ke dalam biner, ya kan? Nah, biner kalau kita dilihat di sini ya kan heksanya ada 65857585 untuk buku. Nah, dari sini kita ubah menjadi biner. Nah, muncul seperti ini 01001 sekian-sekian. Ini nanti akan ditangkap oleh komputer ya kan. Ini parsingan dari si receiver. Nah, selanjutnya adalah angka atau number ya kan. Ini masih sama, diwakili juga oleh pola bit. Nah, akan tetapi kalau angka lebih mudah ya. Dia langsung dikonversikan atau diubah menjadi angka biner. Kalau kalian nanti bisa belajar bagaimana konversi huruf maupun angka ke dalam biner ya. Nah, kalau memang kalian belum pernah mendapatkannya. Nah, kalau image, bagaimana dengan image? Sama ya, image itu nanti direpresentasikan dalam urutan bit. Nah, di mana dalam bentuk yang paling mudah, gambar kan terdiri dari piksel ya. Kalau kalian sering melihat berapa piksel dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya matrik ya. Matrik pecahan-pecahan dari gambar sehingga bisa dihitung pikselnya ya kan. Semakin besar pikselnya kan ukurannya semakin besar juga. Kemudian ukuran dari piksel tergantung dari resolusinya. Better representation of the image, more memory is needed to store the image ya. Nah, ini contoh. Cukup penuh ya kan? Cukup penuh layarnya. Jadi bagaimana setelah gambar itu dipecah, dia akan menjadi ukuran piksel. Nah, tiap pikselnya itu sendiri mewakili sebuah pola bit, ya kan? Nah, untuk ukuran dan nilai dari pola tersebut tergantung pada gambar. Nah, ya kita ini ya sebatas paham aja. Misalkan untuk gambar hitam putih terdiri dari titik hitam dan titik putih, maka satu buah pola bit cukup untuk mewakili pikselnya. Ada aturan-aturan tersendiri bagaimana mengirimkan atau bagaimana mengkonversi si gambar ini ya, gambar ke dalam bit. Nah, audio video ini sama sebenarnya ya konsepnya. Audio video ini dia berbeda ya, tapi berbeda dengan yang lainnya. Sifatnya adalah kontinu, bukan diskrit. Nah, audio itu. Jadi, misalkan mikrofon di sini sebuah transducer yang mengubah suara menjadi listrik.
dan speaker sebuah transducer yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Nah, ini sama, audio dan video sifatnya adalah continue. Selanjutnya ada effectiveness of data communication system depend on four fundamental characteristic. Yang pertama ada delivery, akurasi, timeliness, and jitter. Apa itu? Terkait dengan efektivitas dari komunikasi data ya, depend on tergantung dari 4 karakter fundamentalnya. Yang pertama delivery. Nah, delivery ini memastikan bahwa si pengirim harus mengirimkan data ke tujuan yang dituju. Data haruslah diterima oleh perangkat atau user yang ditujukan dan hanya diterima oleh perangkat atau orang tersebut. Nah, ini merupakan bisa saya bilang adalah fundamental dari komunikasi data, bahwa komunikasi data harus memastikan data yang dikirim oleh user itu diterima oleh receiver dan tidak diterima oleh orang lain. Nah, ini penting karena ya data itu terkadang bersifat rahasia ya, sehingga tidak semua orang punya akses. Kemudian accuracy itu hubungannya dengan sistem harus dapat mengirimkan data secara akurat. Nah, data yang telah mengalami kesalahan pada saat pengiriman dan dibiarkan salah menjadi data tersebut tidak dapat digunakan. Nah, ini juga penting ya. Biasanya accuracy ini hubungannya dengan terkait dengan sistem yang dia bangun atau jaringan yang dia bangun, kemudian protokol yang dipilih. Nah, ini nanti juga akan menentukan terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan akurasi tersebut. Kemudian timeliness itu sesuai dengan waktu, maksudnya ya. Jadi sistem harus dapat mengirimkan data dalam waktu yang tepat. Jadi data yang datang mengalami keterlambatan akanlah menjadi sia-sia. Nah, ini biasanya memang terkadang itu ada data yang terlambat. Contoh misalkan email gitu kan ya, kalau memang lagi bermasalah, jaringan sedang bermasalah, bisa jadi ada delay di sana ya. Nah, sehingga jika memang mengalami keterlambatan, data tersebut tidak useful lagi ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Kemudian jitter itu adalah variansi dari waktu kedatangan paket. Nah, delay ya, ini membicarakan tentang delay dalam pengiriman paket audio dan video, karena memang delay itu tidak bisa dihindari ya, cuma yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mempercepatnya ya, atau mengoptimalkan supaya delay itu bisa seminimal mungkin dengan improvisasi protokol, modifikasi sistem atau jaringan seperti itu ya. Ya, demi improvement dan menjaga bahwa jaringan tersebut bisa bekerja secara optimal. Nah, sekarang terkait dengan aliran data atau data flow. Nah, data flow itu apa sih? Jadi dia adalah komunikasi di antara dua perangkat. Nah, itu kita mengenal ada simplex, half duplex, full duplex. Jadi ini istilah-istilah terkait dengan data flow. Maksudnya simplex itu apa sih? Ya, maksudnya half duplex. Nah, di sini kalau Anda bisa memahami di gambar ini bahwa kalau simplex itu direction of datanya hanya satu arah ya. Kalau half duplex itu bisa dua arah. Nah, kalau full duplex ini bisa dua arah juga. Lalu apa bedanya dengan half duplex lalu? Nah, tentu beda ya. Kalau dari flow-nya sendiri juga beda. Nah, kita bisa lihat. Kalau simplex itu hanya komunikasi satu arah ya. Kita lihat di sini komunikasi satu arah. Jadi hanya ada satu perangkat yang melakukan pengiriman. Nah, kemudian perangkat lain berfungsi sebagai penerima ya, seperti client to server lah ya. Contohnya misal keyboard. Nah, keyboard kan hanya dapat melakukan input, sedangkan monitor hanya dapat menerima output. Nah, jadi hanya seperti itu saja. Kemudian ada hub duplex. Hub duplex itu masing-masing stasiun dapat berfungsi sebagai pengirim maupun penerima hub duplex. Nah, akan tetapi tidak dalam waktu yang sama. Contohnya apa? Contohnya handy talkie ya. Pernah mungkin ya dari kalian pernah main HT ya kan? Kalau di HT itu misalkan kita,
saya berbicara di sana ya hanya bisa bertindak sebagai penerima. Nah, bergantian, tidak bisa dalam satu waktu langsung mengirim maupun menerima seperti full duplex ya. Contohnya jaringan telepon ya, karena dia bisa berfungsi sebagai pengirim dan penerima secara bersamaan. Selanjutnya ada teknologi jaringan telekomunikasi. Jadi ini adalah beberapa teknologi yang dipakai di jaringan telekomunikasi, yaitu antara lain ada transmisi, switching, dan signaling ya. Nah, lalu apa sih penjelasannya dari teknologi ini? Yang pertama ada transmisi, di mana transmisi itu adalah proses membawa informasi antar endpoint di dalam sistem atau jaringan ya. Mungkin kita sudah sering dengar ya, bukan sering sih, sudah pernah dengar ya kata transmisi di penjelasan sebelum-sebelumnya, bahwa dia adalah sebuah proses ya membawa informasi. Kemudian sistem transmisi yang sekarang itu menggunakan 4 buah medium transmisi. Salah-salah ada kabel tembaga, kabel serat optik, dan gelombang radio ya. Yang mungkin yang sekarang lagi dikembangkan atau memang yang lagi menarik perhatian itu adalah serat optik ya, dan gelombang radio untuk wireless. Nah, kemudian cahaya pada ruang bebas, misalnya inframerah, itu merupakan media transmisi. Kemudian dalam suatu jaringan telekomunikasi, sistem transmisi digunakan untuk saling menghubungkan sentral atau bisa dibilang router ya. Router itu adalah transmisi. Kemudian selanjutnya keseluruhan sistem transmisi ini disebut jaringan transmisi atau jaringan transport. Yang namanya transport network ini ya, pengertiannya inline dengan pengertian transmisi tadi ya, bahwa dia prosesnya adalah proses mengantarkan ya, transportation kalau kita relatekan. Kemudian untuk switching sendiri, switching itu suatu teknologi yang digunakan pada switch untuk menghubungkan panggilannya, itu switching ya. Kemudian dia mengarahkan atau memforward paket dari suatu link ke link yang lain, jadi dia lebih kepada addressing ya. Nah, signaling itu mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada di dalam jaringan, misalnya perangkat di pelanggan, switch, dan lain sebagainya. Nah, untuk membentuk, mempertahankan, dan memutuskan suatu sesi di dalam jaringan itu merupakan salah satu fungsi ya dari signaling itu sendiri. Proses signaling itu dilaksanakan menggunakan suatu sinyal atau pesan tertentu. Contohnya ketika kita mengangkat headset telepon ya, untuk melakukan panggilan akan terdengar nada dering. Nah, dial tone mengindikasikan bahwa sentral telepon siap menerima informasi yang dituju. Nah, kira-kira seperti itu ya. Signaling lebih kepada pengaturan ya, dan memastikan bahwa entitas yang digunakan itu berada dalam jaringan. Nah, kira-kira begitu terkait dengan komunikasi data. Harapannya Anda bisa memahami ya bagaimana data itu bisa berkomunikasi, bisa dialamatkan sesuai tujuannya, baik itu teks, angka, audio, video, maupun gambar. Mungkin sekian penjelasan saya dari terkait materi komunikasi data. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.